coaching sebagai berikut. Rekan guru saya yang bernama Fitri Hartati dari SD 15 Lubuk Linggau. Dia adalah seorang coach dan kemudian saya sebagai coach di mana mempunyai masalah tentang kurang fokusnya dan perhatian murid-murid yang beliau ajarkan saat pembelajaran di kelas. Hal ini terlihat dari kurang aktifnya anak-anak di kelas sehingga pembelajaran berjalan kurang efektif dan murid-murid saat asesmen mendapat nilai yang sangat rendah. Agar ingin berdiskusi dengan solusi terbaik untuk masalahnya. Berikut ini adalah dialog antara saya Ibu Asya Raya dan sebagai coach Ibu Fitri. Ini dialog sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Asya. Apa kabar Ibu? Apakah Ibu sehat? Alhamdulillah sangat baik dan sehat. Ibu apa kabarnya Bu? Wah, alhamdulillah, saya sehat Ibu. Baik Bu, sesuai dengan janji kita kemarin, kita akan berbincang-bincang ya Bu. Kembali berdiskusi, jadi apa yang akan kita diskusikan ya Bu? Iya, benar sekali Ibu Asia. Jadi begini Bu Asia, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya itu tidak dapat fokus Bu dalam proses pembelajaran di kelas. Di mana murid saya terkadang sibuk berbicara sendiri Bu, melakukan hal-hal yang lain daripada memperhatikan atau fokus pada pembelajaran yang saya berikan. Sehingga saat mengerjakan tugas atau asesmen, anak-anak itu mendapatkan nilai yang rendah Ibu. Oh, begitu ya Bu. Jadi, menurut Ibu, apa yang diharapkan dari diskusi kita hari ini, Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang kurangnya perhatian, fokus murid-murid saya yang saya ajar Ibu Asia. Menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid Ibu kurang perhatian ataupun kurang fokus dalam pembelajaran bersama Ibu di kelas? Setelah saya ingat kembali ya Bu Asia ya, saat proses pembelajaran itu, yang pertama saya mungkin terlalu dominan berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Dan saya juga mungkin dalam proses pembelajaran hanya menggunakan proyektor, kemudian anak memperhatikan, dan diakhiri menyelesaikan LKPD yang telah saya tentukan Ibu untuk dikerjakan. Sehingga mungkin pembelajaran yang saya berikan itu membosankan ya Bu ya, atau menimbulkan kejenuhan untuk murid saya ya Bu. Oh, begitu ya Bu. Nah, sekarang kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu bisa memberi perhatian sepenuhnya atau bisa fokus dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas? Murid-murid menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan ya Ibu Asia mungkin ya. Mm-mm. Benar sekali Ibu. Oh, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut Ibu, apa-apa yang dapat dilakukan agar murid merasa senang dan tidak bosan saat pembelajaran di kelas bersama Ibu? Menurut saya sebelum pelajaran, saya akan mengajak ice breaking terlebih dahulu mungkin ya Bu ya, supaya menarik minat atau fokus mereka. Kemudian saat pembelajaran saya mungkin harus berpusat pada mereka Ibu. Lalu melibatkan mereka secara langsung Bu di kelas dalam proses pembelajaran sehingga mereka aktif. Di mana nanti akan menimbulkan Iya, minat, fokus belajar mereka untuk belajar yang tidak membosankan ya Bu ya. iya. Kalau begitu, kalau boleh tahu, saat pembelajaran Ibu menggunakan sumber pembelajaran apa saja di kelas Ibu? Saya biasa menggunakan proyektor Ibu, di mana saya menampilkan PPT. Kemudian saat pembelajaran saya menjelaskan Ya. dan nanti
anak-anak menyelesaikan tugas sesuai apa yang tugas yang saya berikan, Bu, di LKPD gitu, Ibu, di kelas. Adakah sumber belajar lain ya Ibu digunakan saat pembelajaran selain materi dalam bentuk PPT? Sebenarnya banyak sekali, Bu, yang bisa digunakan. Seperti sumber belajar ya, seperti film, video YouTube ya Bu ya, atau menggunakan aplikasi Iya. yang lagi tren seperti Canva, TikTok, atau Instagram. Dan juga sepertinya saya dapat memanfaatkan HP ya Bu ya, karena anak-anak kan sekarang tuh lagi Iya. intens banget nih megang HP ya Bu ya, dalam pembelajaran bersama murid di kelas gitu. Iya. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber, aplikasi, media pembelajaran, pasti murid akan lebih fokus dan dapat menarik perhatian murid dalam pembelajaran di kelas bersama Ibu. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang saya lakukan pertama, saya akan merancang pembelajaran dengan berbagai macam sumber belajar ya Bu ya, melalui aplikasi yang tren, terus media pembelajaran seperti video YouTube, Instagram, TikTok, dan bisa juga tadi Ibu, saya bisa memanfaatkan HP ya Bu ya sebagai media pembelajaran. Dan yang kedua, saya juga akan memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat murid saya, Bu. Tidak saya tentukan tugasnya saya yang menentukan. Jadi sesuai minat dan maunya mereka, mau menyelesaikan tugas itu mau bentuk apa ya, sehingga mereka mengalami merdeka belajar, Bu. Tanpa terpaksa, mereka senang hati menyelesaikan tugasnya. Namun tugas itu tepat waktu menyelesaikannya, Bu. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya akan selalu berusaha konsisten Ibu, untuk selalu mempersiapkan dan merencanakan pembelajaran yang menyenangkan, dan tidak membosankan dengan menggunakan media, aplikasi, ataupun sumber belajar yang dapat menarik minat murid, Bu, sehingga saya dapat mengekspor tuh pembelajaran saya. Anak-anak tidak bosan, tidak jenuh, dan selalu fokus serta pelajaran saya saat sangat dinantikan tuh Bu oleh murid-murid. Karena mereka menjalankan merdeka belajar tadi Bu. Sehingga mereka juga dapat menyelesaikan tugas tadi sesuai minat dan bakat mereka Bu, tanpa unsur paksaan sesuai apa yang saya tugaskan gitu Bu. Bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung komitmen Ibu. Semoga berjalan dengan lancar dan sesuai apa yang kita harapkan ya, Bu. Iya Ibu Asia Raya, terima kasih ya Ibu Asia atas waktunya sehingga kita bisa berbincang dan berdiskusi. Semoga kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan ya Ibu Asia oleh murid-murid kita. Sama. Iya, sama-sama. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu ya. Terima kasih, Ibu. Atas waktu yang sangat mendukung komitmen ini. Semoga berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu. Iya Ibu Asia Raya, kita berdoa bersama ya Bu ya, semoga apa yang saya rencanakan nanti berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu ya atas waktunya sehingga saya bisa berbincang dengan Ibu, saya bisa berdiskusi, dan saya bisa menemukan solusi saya terhadap permasalahan saya. Terima kasih Bu Asia Raya. Sama-sama Ibu Fitri. Amin ya Allah, semoga berhasil ya Bu. Amin ya Allah, terima kasih. Baiklah, inilah praktek coaching kelompok 2 di mana saya tadi di kesempatan pertama saya sebagai coach dan Ibu Asia Raya sebagai coachee, dan yang kesempatan kedua telah terlaksana juga di mana Ibu Asia Raya sebagai coach dan saya sebagai coachee. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.